Kembali saya akan membacakan kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dalam terjemahan Easy English Bible Version. Firman Tuhan berkata, "Love the Lord your God with all of your mind and your thoughts. Make him the most important person in your lives. Think about him every day." Dan kurang lebih terjemahannya berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiran dan pemikiran-pemikiranmu." Jadikan Tuhan sebagai pribadi yang teramat sangat penting, yang terutama dalam hidupmu. Pikirkanlah tentang Dia setiap hari. Saat saya membaca kembali ayat di atas, Roh Kudus banyak mengoreksi dan mendefinisi ulang arti cinta akan Tuhan dalam diri saya. Sebab saya jadi paham, ternyata cinta akan Tuhan sangat berkaitan dengan pikiran dan pemikiran kita setiap harinya. Hal apa yang paling kita pikirkan sampai menguras energi dan waktu kita? Itulah yang sesungguhnya sedang kita cintai. Pemikiran apa yang paling sering melintas? Itu jugalah yang sesungguhnya kita kasihi. Dan pribadi siapa yang paling kita utamakan? Itulah pribadi yang kita sayangi dan utamakan. Pertanyaannya, hal apa yang paling sering kita pikirkan dengan segenap kekuatan hingga menguras energi dan waktu? Apa yang sedang terus kita prioritaskan? Pekerjaankah? Uangkah? Istri atau suamikah? Atau anak? Prinsipnya, jika bukan Tuhan yang paling sering kita pikirkan, artinya ada pribadi dan hal lain yang lebih kita cintai daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita membutuhkan keterbukaan hati di hadapannya dan juga pengakuan diri ataupun pertobatan. Jikalau yang selama ini ada beragam jenis pemikiran yang menguras kekuatan kita selain dari keberadaan Tuhan, baiklah kita mengakui hal tersebut di hadapan hadirat-Nya. Karena dengan demikian Roh Kudus dapat bekerja untuk menyelaraskan hidup kita seturut dengan firman-Nya. Hati yang mencintai Tuhan akan Dia kobarkan kembali. Dan firman-Nya akan senantiasa diberikannya untuk menjadi bahan perenungan dan pemikiran kita di setiap saat. Pertanyaan berikutnya, apakah kita tidak boleh memikirkan orang lain? Boleh-boleh saja, tapi tidak boleh lebih dari porsi kita memikirkan Tuhan. Bahkan dalam Ulangan pasal yang ke-6 justru ditegaskan, sekalipun itu adalah anak kita sendiri, darah daging kita sendiri, tetap saja tidak boleh melebihi porsi cinta kita terhadap Tuhan. Justru anak yang harus diselaraskan akan menjadi generasi yang mencintai Tuhan. Kitab Ulangan 6 ayat yang ke-7 mencatat, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Lalu bagaimana dengan kebutuhan hidup atau pekerjaan sehari-hari kita? Inilah aspek yang seringkali menguras energi kita. Hal ini bahkan tidak perlu kita pikirkan. Tentu hal ini tidak berlaku untuk para pemalas. Sebab semua yang kita butuhkan sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Bahkan kita tidak perlu bersibuk atau menyibukkan diri guna mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Ya, itulah kebenarannya. Itulah akibat dari hati yang mencintai Tuhan. Perhatikan kitab Ulangan pasal 6 ayat 10-11. Di dalam Alkitab dituliskan seperti ini. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, janganlah engkau lupa akan Tuhan Allahmu. Sebenarnya Tuhan mau membawa hidup kita untuk tidak bergumul tentang apapun, baik itu dalam aspek orang ataupun juga pekerjaan. Ia hanya mau kita bergumul atau berasosiasi dengan segenap hati, jiwa, dan pemikiran dengan pribadinya atau firman-Nya saja. Hanya itu saja yang Dia mau. Selebihnya
Tuhan akan memikirkannya dan menyediakannya bagi kita. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk bergumul dengan hal yang lain. Ia mau kita fokus pada pribadi dan rencananya saja. Itu saja. Pertanyaan selanjutnya, percayakah kita terhadap prinsip kebenaran dan konsep kehidupan yang Tuhan tawarkan di atas? Jika kita percaya, maka kita akan mengalaminya. Saya mau percaya dan saya mendapati hal tersebut dijadikan oleh Tuhan sebagai kebenaran dalam kehidupan saya. Dan kebenaran itulah yang memberikan posisi rohani kepada saya untuk mengubahkan fakta yang harus saya hadapi. Saya mau memastikan untuk hanya mencintai Tuhan saja. Amin.